Shalom. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati, dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala pujian, hormat dan ucapan syukur hanya kita naikkan kepada Bapa di sorga, karena kasih dan pernyataannya kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini. Bahkan sidang jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan sehat. Hari ini Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan kami yang bertugas membantu pelayanan pada ibadah hari ini, yaitu penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati, pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan membawa kita di dalam firman Tuhan. Kemudian Bapak Penetua Heldi Tanjung sebagai liturgus, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kemudian Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Anak kita Gresela dan Astriani Yulincia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kemudian terima kasih pula akan Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan Bapak Ibu segenap sidang jemaat yang boleh hadir pada hari ini di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berita jemaat hari ini Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023 akan kami bacakan sebagai berikut. Pertama-tama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania pada hari Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023, itu waktu pukul 8.30 atau jam setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan yaitu Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus Diakon Mulyadi, song leader atau pemandu lagu penetua Esterlina dan penetua Yubheri Elia Jumben, dan pemain keyboard atau pemain musik anak kita Bethesda Monica, dan liturgi yang kita gunakan pada ibadah pada hari Minggu yang akan datang, yaitu tata ibadah bersama dengan jemaat model yang pertama. Untuk berita keuangan kelihatannya kosong. Berita kebaktian lingkungan 1, 2, dan 3 atas permintaan keluarga untuk sementara diundurkan. Kami akan bacakan satu buah undangan yang ditujukan kepada Majelis Jemaat GKI Barimba dan Jemaat GKI Barimba, yang akan kami bacakan demikian bunyinya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala rasa syukur dan penuh sukacita atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah syukur mengenang 100 hari telah dipanggilnya suami, ayah, dan saudara yang terkasih Mendiang Samsuri Maslam, yang sudah kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dan dikebumikan pada hari Minggu 12 Februari 2023 di Komplek Pemakaman Kristen Barimba. Adapun kebaktian tersebut akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 20 Mei tahun 2023 waktu pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Tempat rumah keluarga Rosita atau Indohari, alamat Jalan Kaposeberang RT 1 nomor 57 Kelurahan Dehirang. Demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami yang mengundang istri, anak, dan seluruh keluarga. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan keberadaan kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Liturgi yang kita gunakan ialah liturgi tata ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sementara pendeta dan para petugas akan memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. PKJ nomor 8, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Dan pada bait yang ketiga sidang jemaat kami undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Aku masuk rumahmu agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Oh Tuhan, ku datanglah di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Sucikanlah diriku agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu, agar orang jiwaku sampai ke hadiratmu. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 218. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, baitnya yang kedua, dan baitnya yang keenam. Surga cemerlang, haleluya, Kristus Rajamu yang menang.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, nas pembimbing untuk kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 68 ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Perarakan kemenangan Allah, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu sidang jemaat, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 223. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Surga
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang mengasihi dan penyayang, yang tiada membalas kami menurut kejahatan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kami, sehingga menyuruh putra-Mu yang tunggal ke dunia ini, supaya olehnya kami beroleh hidup yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Meskipun besar kemurahan dan pengasihan-Mu, tetapi seringkali kami berbuat dosa. Kami mengaku kelemahan dan kesesatan kami. Ya Bapa, tolonglah dan ampunilah kami. Anugerahkanlah Roh Kudus kepada kami, supaya kami menjadi manusia baru. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita telah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa pelanggaran kita. Maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang kedua. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 389, bait 1 sampai 4. Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 47 ayatnya yang kedua, ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 yang didahului oleh sidang jemaat. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan segala sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan SPPR. Kami persilakan.
Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan nanti oleh salah satu diakon, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka dan acuan hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti di dalam hidup kami, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus agar kami senantiasa dalam damai dan sejahtera. Berilah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada bedah kenaikan Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Mazmur pasal yang 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur ayat yang 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu, dengan diiringinya bunyi-bunyian sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahta yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198, kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersayaplah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersamalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang lemah, pakailah
kini adalah milikmu. Di hatiku, di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Mari kita berdoa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Raja atas alam semesta. Sebab ia berasal dari sorga dan kembali ke sorga untuk memerintah seluruh alam semesta. Bahkan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dan berjanji akan menjemput kembali setiap orang yang percaya untuk berkumpul di sorga. Inilah sukacita kami dalam kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah sukacita kami ini semakin lengkap dan sempurna melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami mampu mendengar dengan baik, bahkan kami memahaminya dan melakukannya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya hal terakhir yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Apakah yang terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke surga? Maka kepada kita hari ini teks Alkitab ini mencatat akan hal ini. Bahwa hal terakhir yang Tuhan Yesus lakukan sebelum ia meninggalkan murid-muridnya di bumi atau sebelum kenaikannya di sorga, ke sorga adalah dengan mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Inilah hal terakhir yang dilihat oleh murid-murid, yakni Tuhan Yesus memberkati mereka sebelum ia terangkat ke surga. Apakah ini aneh bagi murid-murid? Tentu tidak. Bukan hal yang aneh. Sebab tangan Tuhan Yesus memang sudah biasa memberkati mereka. Tuhan Yesus juga sudah biasa melakukan hal itu sejak
Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tangan Tuhan Yesus memberikan berkat. Tangan Tuhan Yesus adalah tangan yang penuh berkat. Melalui tangan Kristus inilah kita ingat roti dan ikan dilipat gandakan dan memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Tangan Yesus itu juga yang telah memberkati orang yang buta sehingga mampu melihat. Tangan Yesus itu juga yang menyembuhkan penderita kusta. Dan tangan Yesus itu pula lah yang membangkitkan seorang muda di Nain. Begitu banyak yang Yesus lakukan. Begitu banyak berkat yang sudah diberikannya. Dan itu terus dilakukannya. Bahkan terakhir sebelum ia naik ke sorga. Ia mengangkat tangannya dan memberkati. Saudara-saudara, kemudian setelah ia mengangkat tangannya dan memberkati, lalu ia terangkat ke sorga. Peristiwa terangkatnya Yesus ke sorga inilah yang kita peringati, kita hayati pada hari ini. Setiap orang-orang Kristen dimanapun berada, kita bersama hari ini memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Kenapa ini perlu diperingati? Karena ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita, terutama dasar iman kita kepada Yesus yang kita sembah. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan penggenapan dari nubuat yang pernah dikatakannya kepada para pemimpin Yahudi sebelum ia disalibkan. Dalam Lukas 22 ayat 69 Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ada 3 hal yang penting tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini. Yang itu semua menjadi sesuatu yang penting bagi iman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenaikan Yesus menyatakan bahwa sorga itu ada. Karena itu dikatakan kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Berarti sorga itu ada. Yesus naik ke sorga karena memang dari sanalah ia berasal. Yohanes 8 ayat 23 berkata, Yesus bukan berasal dari dunia ini. Ia berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Dan ayat ini menjelaskan bahwa sorga itu nyata adanya. Dan sorga bukan di bumi ini, tetapi berada di atas, di tempatnya Tuhan. Sebab Yesus berkata, di mana aku berada, di situ engkau berada. Dan itu yang menjadi tujuan akhir kita, sorga. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga membuktikan dan menunjukkan kepada kita Yesus memerintah di sana. Ia memerintah dari sorga. Lukas 22 ayat 69 mengatakan, Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia naik ke sorga untuk memerintah dari kerajaannya. Dialah yang menjadi penguasa atas alam semesta ini di sorga dan di bumi. Menunjukkan kemahakuasaan. Dialah yang memerintah dan mengendalikan sesuatu dari sorga. Dan ia ke sana untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan berjanji akan kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya menuju sorga. Yang ketiga, Yesus menjadi pengantara kita. Ibrani 7 ayat 25 berkata bahwa Yesus yang menjadi pengantara kita. Artinya Yesus menjadi pendoamu. Setelah Yesus naik ke sorga, dia tidak melupakan kita, tetapi akan terus memerintah, mengendalikan seluruh kehidupan kita, bahkan berdoa untuk kita.
Dan ini luar biasa. Begitu Tuhan itu baik dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagian teks Alkitab ini. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, respon para murid, mereka sujud menyembahnya dan bersukacita. Menyembah, kalau dalam bahasa Yunani, proskuneo, artinya berlutut, membungkukkan diri. Itulah yang dilakukan oleh para murid. Artinya mereka sungguh-sungguh takluk dan mau menyembah Dia sebagai yang mulia, yang maha agung. Para murid menyembahnya. Pertama, mereka telah diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, karena cara Ia terangkat ke sorga membuktikan bahwa Ia dimuliakan. Para murid sungguh takjub, para murid sungguh kagum menyaksikan peristiwa kenaikannya, sehingga menimbulkan rasa syukur yang dalam. Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga membuktikan bahwa Ia dimuliakan oleh Bapanya. Para murid yang menyembahnya pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perubahan psikologis yang sangat menakjubkan yang dialami oleh para murid. Sebab melalui peristiwa kenaikannya, pikiran mereka, hati mereka diubahkan. Karena sebelumnya para murid itu bersedih, berkecamuk perasaan-perasaan mereka sewaktu Yesus berkata bahwa Ia harus pergi meninggalkan mereka. Tapi kini dalam peristiwa kenaikan Yesus, mereka sangat bersukacita setelah menyaksikan dan mengalami kuasa kenaikan Yesus Kristus. Dan para murid sangat bersukacita sebab yakin bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya di rumah Bapa. Para murid semua percaya dan yakin bahwa Yesus juga telah menjanjikan penolong, Parakletos, yaitu roh kebenaran. Apa tanda syukur dan sukacita para murid menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus? Diceritakan kepada kita dalam nas ini. Tanda syukur, tanda sukacita yang mereka alami, yaitu dengan mewujud nyatakan kehidupan mereka yang semakin dekat dengan Tuhan. Tidak menjauhkan diri mereka dari persekutuan. Sehingga teks Alkitab ini berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Di situ mereka beribadah. Di situ mereka menjalin relasi, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Di situ mereka memuliakan Tuhan setiap waktu. Dan itu merupakan tindakan nyata bagi setiap orang percaya. Mereka mengingat berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang telah mereka terima. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu, kenaikan Yesus Kristus ke sorga sebagai tanda besarnya kuasa Allah yang tak terselami oleh kita manusia. Kita yakini bahwa sebagaimana Ia memberkati para murid sebelum Ia naik ke sorga, maka berkat itu juga berlaku bagi kita yang percaya kepadanya. Ia akan selalu memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang menakjubkan. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan kehidupan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berduka. Mungkin ada di antara kita sedang berada dalam kekhawatiran, keputusasaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar terhadap setiap kesulitan dan pergumulan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikannya. Kita yakini bahwa dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, berarti Ia telah mempersiapkan suatu keadaan, suatu suasana yang indah dan mulia bagi semua orang percaya. Ia telah menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa.
Dan hari ini kita memperingati itu, mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberkati kita. Tuhan memimpin dan memerintah di sorga, mengendalikan hidup kita dan menyatakan apa yang baik untuk kita. Maka respon kita tidak lain adalah seperti para murid dalam teks Alkitab ini. Marilah hidup kita dipenuhi dengan terus bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak hilang sukacita dari hati kita. Bahkan terus melihat keadaan hidup kita, sesulit apapun, sepahit apapun, selalu ada kebaikan di dalamnya. Lebih-lebih bersukacita dalam suka maupun duka. Dan biarlah kita merespon juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini dengan menyediakan diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Beribadah, bersekutu, semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Selamat menghayati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ada sukacita di dalamnya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian. Kami persilakan puji-pujian dari seluruh pekerja gereja, Bapak Ibu, penetua dan diakon dan seluruh pekerja gereja Jemaat Barimba. Kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh, sebab Ia hanya sejauh doa. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dalam doa kami. Kami sujud menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau adalah yang mulia, Raja yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Engkau berasal dari sorga, kembali ke sorga, memerintah dari sana, bahkan menguasai seluruh hidup dan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami begitu bersyukur dan bersukacita melewati ketika kami memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Ada pengharapan di dalamnya bagi kami yang masih tinggal di tengah-tengah dunia ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan hadir dengan Roh-Mu yang kudus, menolong dan menopang kami dalam setiap keadaan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu melakukan apa yang menjadi bagian kehendak Tuhan, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar. Saat ini dalam kesatuan hati kami jemaat-Mu, baik kami jemaat-Mu yang beribadah di gereja Betania Barimba ini, maupun juga jemaat-Mu yang mengikuti dan beribadah melewati live streaming. Kami bersama-sama menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa pelanggaran yang kami perbuat. Layakkan kami Tuhan pada saat ini, sehingga Engkau berkenan menyendengkan telinga-Mu mendengarkan kami. Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, dalam tugas peran tanggung jawab kami masing-masing di dalamnya. Biarlah kami mampu melakukan peran kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami juga menyerahkan segala usaha, pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Berikanlah kami hikmat dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Bahkan juga setiap apa yang kami kerjakan boleh berbuahkan berkat dan rejeki, karena Tuhan tidak meninggalkan kami dalam keadaan berkekurangan, tetapi Tuhan mau berkenan mencukupkan kami dengan segala berkat, juga kesehatan, kekuatan untuk kami, sehingga melewati itu kami tetap melaksanakan tugas kerja dan karya kami, bahkan pelayanan kami. Dalam hidup kami ini juga dengan berbagai pergumulan dan kekhawatiran, kami serahkan apa yang menjadi beban-beban berat dalam hidup kami. Sebab Tuhan mau memikul beban berat kami supaya menjadi ringan, dan Engkau memampukan kami untuk bisa melewati masa-masa yang sulit. Ya Tuhan, untuk setiap rencana impian harapan kami letakkan kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Tuhan juga berkenan hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tuhan juga memberkati generasi-generasi kami, anak-anak kami, para pemuda-pemudi kami Tuhan, generasi penerus kami. Biarlah mereka boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dalam langkah juang mereka, bahkan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi warga jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah persekutuan yang ada di jemaat-Mu.
jauhkan daripada kami segala bentuk pertikaian, sengketa yang ingin merusak persekutuan jemaat. Tapi biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Kami saling mendukung, saling menopang, bahkan saling memperlengkapi, karena kami menyadari kami punya kekurangan dan kelebihan. Dan biarlah talenta yang Tuhan berikan boleh kami pergunakan untuk melayani Tuhan dan jemaat. Tuhan juga pakai kami hamba-hamba Tuhan, baik kami pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, vikaris, penginjil, koster gereja, pemain musik, petugas sound system, multimedia, dan semua yang terlibat melayani Tuhan. Kami percaya di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang besar maupun kecil. Semua sama dan dipandang berharga di mata Tuhan. Karena itu setiap pelayanan apapun yang kami lakukan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi jemaat. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun juga di rumahnya masing-masing. Kami berdoa untuk saudara kami Ade Ritawati yang opname di Rumah Sakit Kapuas. Kami berdoa untuk Bapak Noah Suan yang juga masih dirawat di Rumah Sakit Kapuas. Kami berdoa bagi Bapak Edwin Suan yang juga dirawat di Rumah Sakit Palangkaraya. Kami berdoa juga untuk Bapak Hendratno Anion yang juga dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Palo yang masih dalam pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini dalam pergumulan mereka dengan sakit yang mereka rasakan. Biar jamahan Tuhan terjadi. Tuhan memberkati pengobatan yang mereka terima. Bahkan lebih-lebih memiliki hati yang terus bersukacita dan bergembira untuk melawan setiap sakit penyakit itu. Dan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan menurut cara Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita. Bagi mereka yang terpenjara, Tuhan hibur dan kuatkan. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga memulihkan hati mereka dan terus dapat melanjutkan kehidupan. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia dengan berbagai keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan juga hadir memberikan sukacita dan kebahagiaan untuk mereka di masa tua. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, baik tingkat pusat sampai ke daerah yang terpencil, baik juga para pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan bagi mereka, agar mereka dapat memimpin dengan baik dalam rasa takut kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami semua sebagai bagian dari masyarakat, kami turut ambil bagian untuk pembangunan masyarakat di mana kami tinggal dan berada, bahkan menjadi garam dan terang dunia sebagai warga jemaat. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Saya akan membacakan nas pengantar untuk persembahan kita yang saya ambil dari kitab Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena tuntunan dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami diberi kesehatan dan kekuatan. Setiap hari kami telah menerima berkat-Mu. Pada saat ini kami bawa persembahan syukur ini untuk Tuhan berkati. Ajarlah kami untuk mempergunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab, agar nama-Mu dimuliakan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kita kumpulkan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, ayat 1 dan seterusnya, sampai persembahan selesai dikumpulkan. Kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bintang-bintang fajarlah bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Yang terlupakan
mati karena namanya, hai mati yang kudus. Di dalam salib bermegang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putra Daud. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang berteduh, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hanya kita telah serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pengutusan pelengkap Kidung Jemaat 177. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat kami undang berdiri. Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras
seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin.